Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan dan dilancarkan segala usahanya, urusannya. Nah, mungkin hari ini mbak-mbak ini banyak kerjaan banget setelah 3 hari sampean libur nih. Jadi menemani kerjaan yang numpuk banget, channel ini bakal membahas sebuah informasi dan ini lumayan penting juga. Nah, informasi yang bakal kita bahas hari ini mengenai keluhan dari imigrasi atau Departemen Imigrasi mengenai tentang situasi perpindahan majikan yang dilakukan oleh PRT asing, yang dimana ini belum finish kontrak. Artinya di tengah perjalanan sebelum finish kontrak, ada kawan-kawan kita ini yang memutuskan kontrak kerja dan ini tidak memiliki alasan yang tepat dan sesuai dengan hukum-hukum ketenaga kerjaan di negara Hong Kong ini. Jadi ini dikeluhkan kemarin oleh Departemen Imigrasi. Nah, kita bakal membahasnya. Semoga dengan pembahasan ini kan kawan paham, khususnya bagi anak-anak yang baru bekerja di negara Hong Kong, betapa pentingnya yang namanya finish kontrak untuk kontrak pertama Anda bekerja di negara Hong Kong. Bagaimana dengan ceritanya kan kawan? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, ganti majikan yang dilakukan oleh PRT asing ini mendapat perhatian oleh Departemen Imigrasi, dan di situ Departemen Imigrasi mengeluarkan keluhan yang harus wajib kawan-kawan ketahui. Nah, keluhan itu tentang apa saja sih? Yang pertama, Departemen Tenaga Kerja meninjau kode praktek untuk agensi tenaga kerja pada bulan Maret tahun ini. Sampai saat ini banyak banget di antara mereka ini yang telah melanggar kode praktek tersebut. Ya, di antaranya adalah yang mana banyak agensi ini dianggap terlibat atau telah bersekongkol dengan PRT asing atau ini dengan sengaja ikut campur di dalam pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh PRT asing itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, mengharuskan agensi itu menjelaskan kepada PRT asing bahwa mereka bekerja di negara Hong Kong ini di bawah ketentuan yang berlaku di dalam kontrak kerja Anda. Nah, ketentuan apa aja nanti kita bakal bahas di belakang nggih. Soalnya ini lumayan panjang. Kemudian yang ketiga, ada 3 alasan yang boleh atau diperbolehkan PRT asing ini untuk pindah majikan baru walaupun ia belum finish kontrak selama 2 tahun atau 1 kontrak. Yang pertama, bos yang dijaga itu meninggal dunia. Jadi sampean boleh pindah majikan kalau majikan Anda atau jagaan Anda ini meninggal dunia. Kemudian yang kedua, bos yang dijaga Anda ini pindah negara. Sampean boleh atau diperbolehkan tidak sampai finish kontrak, nggih. Di tengah perjalanan boleh pindah atau cari majikan baru. Kemudian yang ketiga, kondisinya adalah bangkrut. Dan ini kalau sampai majikan Anda bangkrut tentang masalah keuangan, Anda diperbolehkan pindah. Namun ketiga-tiganya ini sampai tidak bisa pindah, apalagi kalau sampai proses visa baru. Ini juga tergantung dari majikan ataupun dari imigrasi. Jadi kalau majikan tidak mengizinkan sampai pindah, belum tentu majikan
juga mengizinkan. Namun kalau imigrasi memperbolehkan sampean pindah walaupun dengan alasan apapun majikan menolak, ini tetap sampean boleh pindah. Jadi tergantung seberapa alasan kuat sampean untuk pindah majikan sebelum finish kontrak. Keempat, permohonan kontrak yang diakhiri lebih awal dengan alasan apapun kecuali yang disebutkan tadi. Dan apabila sampean mendapatkan ketidaknyamanan di tempat majikan, sampean harus benar-benar alasannya tepat. Ya, jika sebelum kontrak 2 tahun permohonan itu akan ditolak oleh imigrasi. Jadi wajar banget kalau sampai bulan Maret ini banyak banget yang melakukan pemutusan kontrak kerja atau ganti majikan. Yang kelima, agensi tidak boleh membujuk PRT asing untuk mengakhiri kontrak lebih awal dengan iming-iming dicarikan majikan baru ataupun diganti sejumlah uang oleh agensi. Karena kenyataannya memang ada agensi yang memberikan sejumlah uang kalau si Mbak Cece ini mau pindah majikan, itu memang ada, dan imigrasi benar-benar menindak tegas agensi tersebut. Jadi kalau sampean ada di posisi yang dimana bos sampean diiming-imingi oleh agensi untuk mendapatkan CC baru yang lebih pinter, jago masak, kemudian cantik, tinggi semampai, sampean bisa melaporkan agensi tersebut ke Departemen Imigrasi asal semua bukti itu ada, nggih. Oke, kita bakal membahas tentang pembahasan yang kedua tadi, yaitu di bawah ketentuan yang berlaku. Nah, di bawah ketentuan yang berlaku itu adalah yang dimana semuanya itu diatur di dalam kontrak kerja. Apa sih yang diatur dalam kontrak kerja yang harus kawan-kawan ingat dan harus kawan-kawan lakukan? Yang pertama, sampean tuh jelas di mana tempat tinggal sampean di Indonesia, ya. Jadi adanya kejelasan status sampean di tanah air. Kemudian yang kedua, PRT ini memulai kerja untuk jangka waktu 2 tahun lamanya. Ingat, 2 tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, PRT ini harus bekerja di kediaman majikan yang tertera di kontrak majikan. Kalau tidak tertera di kontrak majikan atau tidak tertera di kontrak kerja Anda, itu tidak diperbolehkan. Jadi itu melanggar di bawah ketentuan undang-undang yang berlaku di negara Hong Kong ini. Kemudian yang keempat, adanya tugas-tugas PRT yang mana ini sudah diatur di dalam kontrak kerja, ya. Sampean bisa ngecek nanti di dalam kontrak kerjanya tugas-tugas sampean apa aja. Cuci piring lah, bersih-bersih lah, jaga anak lah, jaga embah lah, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kelima, majikan harus membayar PRT sebesar berapa sekarang? 4870 per bulan, nggih. Ini yang sekarang. Kalau yang lama tentu 4730, nggih. Kemudian yang keenam, PRT itu harus berhak hari libur dalam 1 minggu 1 kali. Dan untuk harinya itu tergantung kesepakatan sampean sama kesepakatan majikan. Tapi intinya dia harus berhak mendapatkan 1 kali di dalam 1 minggu. Kalau majikan memaksa sampean tidak libur, ini tidak boleh. Kalau seandainya sampean yang memaksa tidak libur, sekali lagi tetap tidak boleh. Karena apa? Sampean harus dapat 1 kali di dalam 1 minggu. Namun ada juga antara bos sama Cece sepakat untuk tidak libur di 1 hari dalam 1 minggu tersebut. Walaupun itu tidak boleh, Mbak, nggih. Oke, yang ke-8,
Yang ketujuh, majikan harus menanggung biaya PRT dari tempat kerja. Jadi sampean tuh visane lah, kemudian kalau sampean determinate lah, itu semuanya bos yang membelikan tiket sampean nggih. Kemudian yang ke-8, majikan juga harus bertanggung jawab atas biaya ongkos-ongkos seperti pemeriksaan kesehatan, pengesahan sesuatu dokumen di konsulat, visa, asuransi, dan lain-lain. Itu semuanya adalah tanggung jawab majikan kepada Anda. Kemudian yang ke-9, kalau seandainya ada PRT yang mengalami cedera, tentu yang memberi pengobatan adalah bos itu sendiri. Kemudian yang ke-10, salah satu pihak jika ada yang memutuskan kontrak kerja secara interminate, maka dia yang berhak membayar 1 bulan gaji, entah itu majikan, entah itu sampean nggih. Kemudian yang ke-11, jika ada yang memberitahu pemutusan kontrak secara tertulis, baik itu oleh majikan ataupun oleh PRT, nah dia ini harus dilaporkan kepada imigrasi 7 hari setelah adanya pemberitahuan kepada majikan. Jadi tidak boleh lebih dari 7 hari. Oke, kemudian yang ke-12 adalah kalian itu diikat ke dalam satu kontrak antara majikan dan kemudian antara si CC, dan di situ tentu adanya visa bekerja dan adanya visa tinggal yang harus sampean ingat kapan habis masa visa tinggal sampean, karena masa visa tinggal sampean itu tergantung dari imigrasi dan tergantung dari kondisi sampean. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan visa sampean ini nggak sampai 2 tahun. Tapi kalau sampean baru datang dari Hong Kong, dipastikan visa sampean itu 2 tahun visa tinggal. Ya, ingat visa tinggal itu beda sama visa kerja. Dan kalau seandainya sampean itu pernah bekerja di negara orang lain manapun itu, Taiwan ataupun Singapura ataupun Arab Saudi, kemudian sampean itu datang ke Hong Kong untuk bekerja kembali, di situ kan sampean tidak usah membuat paspor kan, karena paspor sampean masih berlaku. Nah, kalau seandainya paspor Anda mau habis, secara otomatis visa kerja sampean nggak sampai 2 tahun. Jadi kalau anak baru biasanya visa tinggalnya 2 tahun, nggak usah jutken, nggak usah extend visa. Namun kalau sampean ex negara lain, ini bisa jadi visa tinggal sampean nggak sampai 2 tahun nggih. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat. Jadi intinya dengan adanya keluhan dari Departemen Imigrasi mengenai kondisi sampean yang memutuskan kontrak kerja sebelum finish kontrak, ini menjadi masalah mereka. Entah itu laporan dari agensi atau laporan dari imigrasi, tentu ini bakal menindak tegas kawan-kawan yang tidak finish kontrak dengan alasan yang tidak tepat. Jadi itu kenapa mbak-mbak kalau mengajukan visa terbaru ini banyak yang ditolak, bahkan sampai tidak bisa nunggu visa terbaru di majikan terbaru di negara Hong Kong ini. Jadi sampean kadangkala harus nunggu visa di Makau, kadangkala sampean harus pulang ke Indonesia untuk menunggu visa terbaru. Jadi apapun yang terjadi selagi bos ini tidak cuman ini tok, usahakan untuk sabar dulu, nggih. Kalau sampean hatinya udah mentok, nggak punya kesabaran, monggo diputuskan kontrak kerja. Namun punyalah alasan yang tepat. Itu kenapa channel ini selalu bilang,
tulisan kronologi ketidaknyamanan sampean bekerja di tempat majikan. Jadi nanti kalau sampean nunggu visa dimanapun negara, makaulah Indonesia lah, ini sampean dipermudah mbak ya. Jangan sampai sampean nggak punya alasan yang tepat kemudian visa sampean turunnya setahun. Karena apa? Lah sampean dianggap main-main. Jadi usahakan memiliki alasan yang tepat. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.